Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anja Susanti dengan nomor NIM 29021500012. Saya dari Prodi Akuntansi kelas reguler plus semester 3. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai mata kuliah manajemen keuangan dengan dosen pengampu Bapak Dermawan MM. Langsung saja di sini ada judul dari pembahasan pada video kali ini, yaitu tentang rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas. Apa saja yang akan kita bahas dalam pembahasannya, yaitu yang pertama ada pengertian, tujuan, dan kegiatan dari dan kegunaan dari tiga materi tersebut. Lalu yang kedua yaitu jenis-jenis dari ketiga materi tersebut. Yang ketiga yaitu ada metode atau rumus perhitungannya. Yang keempat yaitu ada contoh atau studi kasus perhitungan dari ketiga materi tersebut, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Masuk kepada pengertian yang pertama, yaitu apa pengertian rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah sebuah rasio yang mampu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau membayar hutang jangka pendeknya. Rasio ini dapat mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. Gambaran posisi uang kas dan kemampuan perusahaan untuk melunasi atau membayar kewajiban hutang sesuai pada waktu yang sudah disepakati. Lalu apa tujuan dari rasio likuiditas beserta manfaatnya? Yang pertama yaitu ada untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar secara keseluruhan. Adapun yang lainnya yaitu untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan sediaan atau piutang. Lalu untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah persediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. Lalu untuk mengukur seberapa besar uang kas untuk membayar hutang. Lalu sebagai alat perencanaan ke depan terutama yang berkaitan dengan perencanaan kas dan utang. Lalu untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau utang yang jatuh tempo pada saat ditagih. Lalu yang terakhir untuk melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu. Apa saja jenis-jenis dari rasio likuiditas? Yang pertama ada rasio lancar atau current ratio. Rasio lancar adalah likuiditas paling sederhana untuk dihitung dan diinterpretasikan. Rasio lancar mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban lancarnya, dibayar dalam 1 tahun dengan total aset lancarnya seperti kas, piutang, dan persediaan. Semakin tinggi rasio, semakin baik posisi likuiditas perusahaan. Basis aset lancar dan kewajiban lancar dapat ditemukan pada neraca perusahaan. Rasio lancar didapat dengan cara membagi aset lancar dengan kewajiban lancar. Secara sederhana, rumus menghitung current ratio atau rasio lancar adalah sebagai berikut. Rasio lancar sama dengan aset lancar dibagi kewajiban lancar. Lalu yang kedua yaitu ada rasio cepat. Rasio cepat adalah rasio yang digunakan untuk menentukan bagaimana bisnis dapat melunasi kewajiban lancarnya dengan aset cepat atau aset yang paling likuid. Quick ratio atau rasio cepat ini juga dikenal sebagai acid test ratio. Aset cepat adalah aset lancar yang dapat dikonversi menjadi uang tunai dalam waktu 90 hari. Adapun yang tidak termasuk dalam aset cepat adalah supplies, inventory, dan biaya dibayar di muka. Rumus menghitung rasio likuiditas dengan quick ratio atau rasio cepat adalah sebagai berikut. Rasio cepat sama dengan uang tunai ditambah piutang ditambah surat berharga lalu dibagi kewajiban lancar, atau rasio cepat sama dengan aset lancar dikurang inventaris dikurang biaya dibayar di muka lalu dibagi kewajiban lancar. Lalu yang ketiga ada rasio kas. Rasio kas adalah rasio yang memiliki atau melihat kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban saat ini dengan uang tunai atau setara kas, yaitu biasa disebut surat berharga, tagihan, treasury, dan lain-lain.
Rasio CAS menguji likuiditas lebih jauh. Rasio ini hanya mempertimbangkan aset perusahaan yang paling liquid, paling sederhana, atau tersedia bagi perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek. Pada jenis rasio likuiditas ini, semua aset lainnya termasuk piutang, inventaris, dan biaya dibayar di muka tidak boleh dimasukkan dalam perhitungan. Rumus menghitung rasio likuiditas dengan cash ratio atau rasio CAS adalah sebagai berikut. Rasio kas sama dengan uang tunai ditambah surat berharga dibagi kewajiban lancar. Lalu rumus dari ketiga rasio likuiditas adalah yang pertama rasio lancar sebagai berikut. Aset lancar dibagi kewajiban lancar, lalu rasio cepat adalah uang tunai ditambah piutang ditambah surat berharga lalu dibagi kewajiban lancar, atau aset lancar dikurang inventaris dikurang biaya dibayar di muka dibagi biaya kewajiban lancar. Lalu yang terakhir rasio kas yaitu uang tunai ditambah surat berharga lalu dibagi kewajiban lancar. Berikut ada contoh kasus dari rasio likuiditas. Yang pertama yaitu rasio likuiditas lancar. Misalkan PTA memiliki aktiva lancar sebesar 10 juta dan kewajiban atau hutang lancar sebesar 5 juta, maka rasio lancar atau current ratio perusahaan adalah sebesar, di sini ada pembahasannya yaitu 10 juta dibagi 5 juta dikali 100%. Maka hasilnya adalah 2. Di sini bisa dilihat di atas dapat disimpulkan PTA memiliki rasio likuiditas sebesar 2,0 yang artinya kondisi keuangannya masih stabil. Ada contoh kasus yang kedua yaitu rasio likuiditas cepat. PTB memiliki aktiva lancar senilai 20 juta, persediaan 12 juta, dan kewajiban lancar 16 juta. Maka cara menghitungnya dengan rumus rasio likuiditas di atas adalah sebagai berikut, yaitu 20 juta dikurang 12 juta dibagi 16 juta lalu dikali 100%, sama dengan 0,5. Dari perhitungan di atas dapat diketahui rasio likuiditas PTB adalah 0,5. Lalu yang ketiga yaitu rasio likuiditas kas. PTC memiliki kas 5 juta, surat berharga 3 juta, dan kewajiban lancar 5 juta. Maka jika dihitung dengan menggunakan rumus rasio likuiditas di atas, rasio likuiditas cash, ya hasilnya akan menunjukkan sebagai berikut, 5 juta ditambah 3 juta, lalu dibagi 5 juta. Lalu dikali 100%, yaitu hasilnya 1,6. Lanjut kepada pembahasan yang kedua, yaitu mengenai rasio solvabilitas. Pengertian dari rasio solvabilitas yaitu merupakan suatu rasio yang berfungsi menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi semua kewajibannya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, dengan jaminan aktiva atau kekayaan yang memiliki perusahaan sehingga perusahaan tersebut likuidnya atau ditutup, likuidasi atau ditutup. Dengan demikian, nasabah produk asuransi dalam jangka panjang seperti produk asuransi jiwa kemudian dapat menilai perusahaan sebelum memilihnya. Rasio solvabilitas atau solvency rasio atau leverage rasio merupakan kemudian membandingkan beban utang perusahaan secara keseluruhan terhadap ekuitas dan aset. Apa tujuan dan manfaat dari rasio solvabilitas? Yaitu untuk menganalisis posisi perusahaan jika dilihat dari kewajiban utang piutangnya untuk berguna sebagai mengetahui sejauh mana perusahaan mampu memenuhi utang-utang beserta bunganya, berguna juga dalam hal peninjauan keseimbangan nilai aktiva terhadap modal perusahaan, berguna dalam kemudahan mengetahui beberapa banyak aset perusahaan yang disokong oleh hutang, berguna dalam rangka menganalisis pengaruh hutang terhadap pengelolaan aset, berguna dalam hal kemudahan untuk mengetahui beberapa porsi modal perusahaan yang dijadikan suatu jaminan utang jangka panjang, bermanfaat dalam mengetahui jumlah dana pinjaman yang akan segera ditagih atau jatuh tempo terhadap suatu modal perusahaan. Apa saja jenis-jenis rasio solvabilitas? Yang pertama ada rasio utang terhadap ekuitas, yaitu debt to equity ratio.
Pada rasio ini akan memaparkan posisi relatif antara utang dan ekuitas yang kemudian digunakan dalam membiayai aset perusahaan. Debt to equity ratio ini juga akan membandingkan total ekuitas dan liabilitas. Jumlah utang sendiri tidak boleh lebih besar jumlahnya dibanding modal agar beban perusahaan tidak bertambah. Lalu rumus dari rasio utang terhadap ekuitas adalah, atau biasa disebut DIR, yaitu total utang dibagi ekuitas modal dikali 100%. Lalu yang kedua yaitu ada jenis rasio utang atau debt ratio. Debt ratio akan menilai seberapa besar perusahaan berpatokan pada utang dalam membiayai aset. Rasio ini juga akan membandingkan total utang atau liabilitas dengan total aset yang dimiliki. Aset dan ekuitas sendiri adalah dua hal yang berbeda. Jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang aset dan ekuitas, maka aset perusahaan sebagai sumber daya yang diperoleh dari kegiatan lain atau transaksi di masa lalu, sehingga menjadi milik perusahaan. Rumus dari rasio utang yaitu total utang dibagi total aset lalu dikali 100%. Yang ketiga yaitu rasio times interest earned ratio. Rasio ini disebut juga sebagai interest coverage ratio yang kemudian akan mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi berbagai beban bunga utang di masa yang akan datang. Rasio ini juga akan membandingkan antara bunga terhadap biaya bunga sesuai dengan prinsip akuntansi dan laba sebelum pajak. Rumus dari time interest earned ratio adalah laba sebelum pajak dan bunga dibagi beban bunga lalu dikali 100%. Lalu di sini ada contoh kasus dari rasio solvabilitas. Rumus DIR yaitu sangat sederhana, diantaranya total hutang dibagi dengan total aset perusahaan. Jika dibagi A, rasio lebih cepat 1,0, maka berarti solvabilitas perusahaan sedang berada dalam masalah. Contohnya adalah sebagai berikut. PTA memiliki total kewajiban yang belum dibayarkan sebesar 207 miliar dengan total aset yang ia miliki saat ini dengan sebesar 200 miliar. Dengan demikian, perhitungannya adalah sebagai berikut. Rumus rasio solvabilitas yaitu D dibagi E, yaitu debt dibagi aset. Utang dibagi aset, solvabilitas utang dibagi aset PTA adalah sebagai berikut. 207 miliar dibagi 200 miliar yaitu sebesar 1,035. Jadi solvabilitas PTA adalah diantaranya 1,035. Yang kedua yaitu ada debt to equity ratio, rumus suatu solvabilitas D dibagi E rasio sendiri hampir mirip dengan D dibagi E rasio. Hanya berbeda di akumulasi ekuitasnya saja. Nilai optimal D dibagi E, D per E, rasio sendiri adalah 2,0. Contohnya adalah sebagai berikut, PTB memiliki ekuitas di perusahaan sebesar 100 miliar dari total utang aset 250 miliar, yang artinya adalah 150 miliar didapat dari hutang. Sementara itu, kewajiban-kewajiban lainnya adalah diantaranya sebagai berikut. PTB jika di rasio solvabilitas, jika di total sebesar 25 miliar, maka dari segi di per E, PTB dengan perhitungan rasio solvabilitas di atas adalah sebagai berikut. Rumus rasio solvabilitas di per E yaitu solvabilitas debt dibagi E PTB. Itu sebesar 150 miliar utang ditambah 20 miliar lalu dibagi 100 miliar. Yaitu 150 miliar ditambah 25 M yaitu sebesar 175 M lalu dibagi 100 M yaitu sebesar 1,75.
Jadi rasio solvabilitas D per E PTB adalah 1,75. Lalu yang ketiga yaitu ada debt to capital ratio. Sementara itu pada debt to capital ratio berikut rumus solvabilitas D per C, D per C atau leverage ratio yang sedikit berbeda dengan D per A atau D per E rasio. Contohnya adalah sebagai berikut, PTC dengan hutang sebesar 100 miliar, total ekuitasnya mencapai 150 miliar. Jika ingin mencari D per C rasio PTC, perhitungannya yaitu sebagai berikut. Rumus rasio solvabilitasnya yaitu D per C, atau debt dibagi debt plus equity. Solvabilitas D per C adalah pada PTC adalah sebagai berikut. 100 miliar dibagi 100 miliar ditambah 150 miliar. Lalu 100 ditambah 150 M yaitu 250 M. Lalu 100 M dibagi 250 M yaitu 0,4. Ini artinya hutang PTC hanya 40% dari total kapitalisasi perusahaan. Lalu yang ketiga yaitu ada pengertian rasio aktivitas. Rasio aktivitas menurut Sherman 2015 adalah pemanfaatan aset perusahaan untuk menghasilkan profit, khususnya bagi shareholder yang telah mengeluarkan modal untuk membeli aset suatu perusahaan. Jika aset tidak dikelola dengan baik, artinya akan menimbulkan biaya atau beban dan menekan profit yang ada diperoleh. Begitu juga sebaliknya, aset yang digunakan secara efektif akan menghasilkan keuntungan yang optimal sehingga dapat mengontrol beban. Apa sih tujuan dari rasio aktivitas? Yaitu untuk menghitung lamanya perusahaan dalam menagih piutang ke kreditur selama satu periode. Ada juga untuk menghitung rata-rata hari dari penagih hutang atau day of receivable. Untuk menghitung beberapa hari rata-rata persediaan barang yang tersimpan di dalam gedung, yang tersimpan di dalam gudang. Untuk mengukur beberapa modal kerja yang berputar dalam satu periode, untuk mengukur perputaran aktiva tetap dalam satu periode, untuk mengukur aktiva perusahaan dalam penjualan. Apa saja manfaat dari rasio aktivitas? Yaitu untuk membantu dalam penafsiran kode atau posisi keuangan perusahaan, untuk membantu untuk menyederhanakan nomor akuntansi perusahaan, membantu juga untuk menilai efisiensi operasi perusahaan, memberikan ide dalam aktivitas bisnis, membantu untuk melihat kinerja perusahaan dan bisnisnya, dapat membantu dalam melihat aset bisnis yang aset bisnis perusahaan yang kuat, membantu dalam melihat titik lemah bisnis suatu perusahaan, juga membantu melihat kerja bisnis dan prospek perusahaan di masa depan. Dan yang terakhir, investor dapat melihat data yang akurat dari hasil rasio aktivitas. Apa saja jenis-jenis dari rasio aktivitas, yaitu ada rasio perputaran total aset. Rasio ini mengukur aktivitas aset dan kemampuan perusahaan yang menghasilkan penjualan melalui asetnya. Rumus untuk menghitungnya itu penjualan bersih harus dibagi dengan total aset rata-rata, atau sebagai berikut, total asset turnover, yaitu rasio perputaran total aset adalah penjualan bersih dibagi total aset rata-rata. Pada intinya, semakin tinggi rasio ini, semakin baik bagi perusahaan, karena ini berarti dapat menghasilkan lebih banyak penjualan dengan beberapa tingkat aset tertentu. Yang kedua yaitu rasio perputaran aset lancar. Mirip dengan rasio perputaran persediaan, perbedaannya adalah rasio perputaran aset lancar mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan dari aset lancarnya seperti kas, inventaris, piutang, dan lain-lain. Berikut rumus dari perputaran aset lancar, yaitu penjualan bersih dibagi aset lancar rata-rata. Nilai yang lebih besar untuk rasio ini lebih disukai karena ini berarti kemampuan menghasilkan lebih banyak penjualan dan sejumlah aset lancar tertentu. Lalu yang ketiga yaitu rasio perputaran modal kerja. Rasio perputaran modal kerja yang juga dihitung saat melakukan analisis likuiditas dan memiliki rumus sebagai berikut. Penjualan menjadi modal kerja sebagai berikut.
penjualan dibagi modal kerja rata-rata. Untuk rasio ini mengukur jumlah uang tunai yang dibutuhkan untuk menghasilkan tingkat penjualan tertentu. Mengingat hal ini, modal kerja yang tinggi kemungkinan besar mengindikasi penggunaan modal kerja yang menguntungkan. Ada yang keempat yaitu rasio perputaran piutang. Untuk mengukur beberapa kali piutang dapat dirubah oleh perusahaan menjadi uang tunai. Kita harus menghitung rasio perputaran piutang. Rasio yang menunjukkan likuiditas piutang dapat dihitung sebagai berikut. Rumusnya adalah penjualan bersih dibagi rata-rata piutang bersih. Hasil perhitungan dapat disajikan dalam waktu per tahun atau dalam hari. Jika diukur dalam perhitungan kali per tahun, tren penurunan rasio ini akan berdampak negatif bagi suatu perusahaan. Artinya, kemampuan mengubah piutang menjadi kas menjadi lebih rendah. Rasio perputaran hutang. Ini adalah rasio lain yang dapat digunakan untuk melakukan analisis aktivitas suatu perusahaan berbeda dengan perputaran piutang. Rasio ini mengukur beberapa kali per tahun perusahaan membayar hutangnya kepada pemasok atau kreditor. Itu dapat dihitung sebagai berikut: harga pokok penjualan dibagi hutang usaha. Rasio perputaran hutang yang lebih tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar hutangnya kepada kreditor secara sehat dan teratur. Rumus alternatif untuk rasio ini adalah sebagai berikut: perputaran hutang sama dengan pembelian dibagi rata-rata hutang. Adapun yang keenam yaitu rasio hutang beredar. Untuk mengukur jumlah hari rata-rata yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk membayar hutang kepada krediturnya, Anda memerlukan rasio hutang beredar dan dapat dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu hutang usaha dibagi rata-rata biaya penjualan harian. Secara umum, rendahnya nilai rasio ini berarti penggunaan modal kerja yang efisien. Namun, rasio hutang hari yang lebih besar tidak selalu menunjukkan posisi perusahaan yang buruk, karena menunda pembayaran kepada pemasok hingga tanggal terakhir dapat dilakukan oleh perusahaan secara teratur untuk mempersingkat siklus konversi kas. Yang ketujuh yaitu rasio perputaran persediaan. Rasio ini menunjukkan beberapa hari yang biasanya dibutuhkan perusahaan untuk mengubah persediaan menjadi penjualan. Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut: harga pokok penjualan dibagi persediaan rata-rata. Rasio perputaran persediaan yang lebih rendah akan menunjukkan bahwa lebih sedikit waktu yang dibutuhkan bagi perusahaan untuk mengubah persediaan menjadi penjualan. Tren penurunan perputaran persediaan perusahaan umum menunjukkan peningkatan modal kerja. Lalu yang kedelapan yaitu rasio perputaran kas. Efisiensi penggunaan kas perusahaan ditunjukkan oleh rasio perputaran kas. Ini mengukur berapa kali kas perusahaan telah dibelanjakan selama beberapa periode. Rumus untuk menghitung rasio ini adalah sebagai berikut: penjualan dibagi kas rata-rata dan setara kas. Biasanya nilai rasio yang tinggi ini dianggap lebih baik karena hal ini berarti perusahaan menggunakan kasnya secara efektif dan lebih sering melakukan penyerahan. Dan yang kesembilan yaitu rasio siklus operasi. Siklus operasi adalah jumlah hari yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengubah persediaannya menjadi uang tunai. Dengan kata lain, ini adalah periode antara tanggal perolehan barang dan tanggal realisasi kas dan penjualan. Biasanya siklus operasi bisnis berlangsung kurang dari 1 tahun. Namun, ada pengecualian. Rumus perhitungan siklus operasi adalah sebagai berikut: perputaran piutang dalam hari ditambah perputaran persediaan dalam hari. Dan yang terakhir yaitu rasio siklus konversi kas. Pengukuran lain dari efisiensi penggunaan modal kerja perusahaan adalah siklus konversi kas. Ini didefinisikan sebagai jumlah hari yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk menghasilkan pendapatan dari asetnya. Ini juga sering disebut sebagai rasio net operation cycle dan dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: periode konversi persediaan ditambah periode konversi piutang dikurang periode konversi hutang. Adapun contoh kasus dari rasio aktivitas yaitu
Di sini rasio aktivitas perputaran modal kerja, penjualan bersih yaitu 500.000, aset lancar 1 juta, lalu kreditor 750.000. Penjelasannya modal kerja yaitu 1 juta dikurang 750.000, maka hasilnya 250.000. Rasio perputaran modal kerja atau working capital turnover 500.000 dibagi 250.000 yaitu sama dengan 2. Cara menghitung rasio aktivitas perputaran persediaan yaitu sebagai berikut: persediaan awal 50.000, persediaan akhir 60.000, lalu harga pokok penjualan yaitu 490.000. Penjelasannya adalah biaya barang yang dijual yaitu 50.000 ditambah 490.000 dikurang 60.000 sama dengan 480.000. Persediaan rata-rata yaitu 50.000 ditambah 60.000 dibagi 2, yaitu sebesar 55.000. Lalu rasio perputaran persediaan inventory yaitu 480.000 dibagi 55.000 sama dengan 8,73. Lalu yang terakhir yaitu perputaran piutang. Kredit debitur awal 64.000, debitur akhir 72.000, penjualan kredit 800.000. Penjelasannya adalah debitur rata-rata 64.000 ditambah 72.000 dibagi 2 sama dengan 68.000. Rasio perputaran piutang yaitu 800.000 dibagi 68.000, lalu sama dengan 11,76.000. Selanjutnya yaitu kesimpulan, yang pertama ada kesimpulan dari contoh kasus rasio likuiditas, ada yang dari rasio likuiditas lancar. Dari data di atas dapat disimpulkan PTA memiliki rasio likuiditas sebesar 2,0 yang artinya kondisi keuangan masih stabil. Lalu pada rasio likuiditas cepat, dari perhitungan di atas dapat diketahui rasio likuiditasnya PTB yaitu 0,5 yang artinya kondisi keuangan perusahaan sedang tidak stabil. Lalu dari rasio likuiditas kas, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PTC punya kondisi keuangan yang sehat dan stabil. Lalu dari contoh kasus rasio solvabilitas, yang pertama yaitu ada debt to asset ratio. Jadi solvabilitas PTA adalah 1,035 yang artinya memiliki kemampuan membayar kewajiban perusahaan di tahap ini bermasalah, walaupun dengan tingkat rendah. Yang kedua yaitu debt to equity ratio, jadi rasio solvabilitas D per E PTB adalah 1,75 yang artinya rasio jumlah ekuitas dan hutangnya masih berada di bawah ambang batas maksimal. Lalu yang ketiga yaitu debt to capital ratio, rasio hutang PTC hanya 40% dari total kapitalisasi perusahaan, sehingga PTC sendiri tergolong masih sehat dan baik dari segi solvabilitasnya. Lalu kesimpulan dari contoh kasus rasio aktivitas, yang pertama yaitu pada rasio aktivitas perputaran modal kerja. Jadi pada rasio perputaran modal kerja ini mendapatkan nilai 2, yang artinya perputaran modal kerja dapat berjalan dengan sebanyak 2 kali dan itu cukup untuk memenuhi kegiatan produksi, namun harus ada peningkatan. Lalu yang kedua yaitu rasio aktivitas perputaran persediaan, rata-rata industri yaitu sebanyak 8,75, artinya menyimpan terlalu banyak persediaan. Kelebihan persediaan menunjukkan bahwa perusahaan tidak produktif dalam mengelola persediaan dan merupakan investasi dengan jumlah yang rendah. Rasio aktivitas perputaran piutang dengan hasil 11,75 merupakan nilai yang baik bagi perusahaan di mana perusahaan dapat semakin cepat dan teratur dalam melakukan perputaran piutang dan operasional perusahaan akan lebih sehat dan baik. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai rasio keuangan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila dalam penyampaian kali ini banyak hal-hal yang perlu dikoreksi karena saya masih belajar, dan selebihnya saya mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.